Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menerapkan sebab akibat, yaitu diagram sebab akibat melalui aplikasi Vensim PLE. Nah, seperti ini aplikasinya. Nah, di sini eh, jika kita membuat seperti ini, nah ini contoh dari diagram sebab akibat produk dan harga. Nah, di sini kita akan membuat yang seperti ini menggunakan aplikasi Vensim PLE. Nah, di sini saya menggunakan Vensim PLE 901. Ini kali 64 bit ya. Nah, pertama-tama kita mulai dari sini untuk membuat yang ini tadi. Nah, jadi di sini akan sebab akibat produk dan harga. Nah, di sini pertama-tama kita klik model setting. Nah, ini dari sini kita bisa ada tahun berapa, sampai tahun berapa, mulai tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian bulan dan lain sebagainya. Anda bisa lihat di sini semua. Nah, kalau sudah ini posting, kemudian kalau ini sudah di setting, kemudian kita ke sini. Nah, setelah ke sini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menekan variabelnya, variabel tool. Klik variabel tool. Nah, di sini contohnya tadi pertama itu modal produksi. Jika kita mau bikin diagram sebagai akibat produk dan harga, maka harus butuh modal produksi. Modal produksi, klik di sini, modal produksi. Nah, seperti ini. Nah, produksi pasti ada kan jumlah yang akan diproduksi. Maka di sini ketik jumlah produksi. Nah, setelah jumlah produksi atau jumlah produk, ini jumlah produk. Nah, modal produksi ini, nah kemudian kita arahkan ke jumlah produk. Nah, seperti ini. Nah, ingat ini ya, arrow tool. Nah, dari sini maka jumlah modal produksi arah ke ini namanya lah, ini yang namanya sebab akibat. Sebabnya modal produksi dan akibatnya menghasilkan jumlah produk. Nah, jumlah produk ini maka kan namanya menghidupkan, maka ini bertambah. Jika bertambah, klik sini, klik kanan, kemudian saya tambahkan sedikit ya ini, kemudian tekan plus, kemudian OK. Ini font pakai plus saja biar kelihatan, kemudian OK. Nah, seperti ini. Maka modal produksi menambah ke jumlah produk. Nah, kalau sudah seperti ini, maka jumlah produk ini ke total produk. Ada total produk ini ya, total produk. Nah, total produk atau jumlah produk pesaing. Total produk, terus kita ke keuntungan. Keuntungan gimana? Keuntungan. Kemudian apakah ada keuntungan? Pasti ada turun harga seperti ini. Nah, turun harga. Kemudian ke tingkat kejenuhan. Ada nggak tingkat kejenuhannya? Jelas ada lah. Tingkat kejenuhan. Nah, setelah ke tingkat kejenuhan, nah dari sini jumlah produk ini ada hubungannya dengan total produk. Maka tekan sini, kemudian tarik sini. Nah, ini kan. Ini sebab dari jumlah produk mengakibatkan total produk, maka ada total produk. Nah, ini bertambah. Maka dari situ kita tekan ini dulu. Nah, tekan yang agak tebal, kemudian fontnya dibolkan ini oke. Nah, sudah jadi. Kemudian dari jumlah produk ini, nah produk ini apa menghasilkan tingkat kejenuhan? Tingkat kejenuhan yaitu ya
Nah, seperti ini. Oke, dan tingkat kejenuhan hubungannya dengan turun harga. Ini juga bisa saya tebalkan ya biar kelihatan. Jadi turun harga ini hubungannya dengan akibatnya dengan keuntungan. Nah, dari turun harga ini ke keuntungan kan tidak bertambah, ini berkurang, jadi otomatis kita pakai yang minus karena berkurang. Nah, dari keuntungan ke produk, jumlah produk akan bertambah, jadinya kita diberikan. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kan sudah kelihatan ini arah panahnya ini kita tebalkan aja biar kelihatan. Kita tebalkan dulu. Nah, kalau sudah jadi seperti maka apa nggak ada hubungannya dengan jumlah produk atau jumlah pesaing? Ada. Nah, di sini kita klik aja ini, oke, variabelnya jumlah produk pesaing, jumlah produk pesaing. Nah, sudah di sini hubungannya dengan total produk. Maka ini tekan dulu plus karena bertambah. Jadi sebab jumlah produk pesaing itu bertambah ke total produk. Nah, pasti ada permintaan, yaitu permintaan pasar. Kita klik di sini, permintaan pasar. Kemudian kita klik raw tool, kemudian kita arahkan ke tingkat kejenuhan. Nah, di sini pasti akan menurun. Maka dari itu kita klik arah panahnya ini. Nah, kemudian kita tebarkan dulu. Kita kasih min karena kurang. Pokoknya kita pilih misalnya biar kelihatan. Nah, dari sini sudah kelihatan. Nah, seperti ini yang kita bikin dari aplikasi Fansim PLE 901. Saya pakai yang Fansim PLE 9.0.1 yang 64 bit. Nah, seperti ini untuk contoh pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Nah, untuk video untuk kedua kali ini kita akan membuat lagi diagram sebab akibat menggunakan aplikasi Fansim PLE. Di sini sudah ada contoh yang seperti ini. Nah, di sini sudah ada contoh yang seperti ini, yaitu diagram sebab akibat jaringan sosial dan medsos. Nah, di sini kita akan membuatnya di sini dengan menggunakan Fansim PLE 9.01. Sebelum kita membuat medsos terjaringan, kita bikin dulu ini semisal tahun 2000 sampai ini 2021. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tulis di sini variabel toolnya, kita bikin penggunaan media sosial. Nah, kalau sudah penggunaan media sosial, apa yang berhubungan dengan media sosial? Kita adalah interaksi manusia dan jaringan sosial. Nah, kita ketik di sini
interaksi manusia. Kemudian di sini jaringan sosial. Nah, setelah itu kita hubungkan. Sebutnya ada penggunaan media sosial mengakibatkan ada interaksi hubungan dengan interaksi manusia. Nah, di sini ini akan tambah. Ini berjumlah. Kita nggak usah tebalkan ya, sudah ini aja. Kemudian oke. Nah, sudah bertambah. Kemudian hubungannya dengan ini. Nah, jika ini bertambah, maka apa hubungan interaksi manusia dengan jaringan sosial? Hubungan intermanusia itu hubungan sosial. Di sini kita variabelnya kita tulis lagi hubungan sosial. Nah, ini apa hubungannya? Interaksi manusia dan ini dulu hubungan dengan manusia. Nah, seperti ini. Karena ini bertambah, maka kasih plus. Kemudian hubungan sosial ini ke jaringan sosial. Nah, sudah jadi. Kemudian apa hubungannya dengan media populasi dengan interaksi manusia? Populasi manusia. Tapi di sini populasi manusia. Ya, populasi manusia kita arahkan ke sini. Hubungannya interaksi manusia. Kemudian karena ini bertambah maka kita kasih plus. Nah, di sini sudah. Kemudian apa hubungannya populasi manusia dengan ilmu teknologi, ilmu dan teknologi. Kemudian hubungannya manusia butuh kebutuhan, yaitu kebutuhan barang dan jasa. Kebutuhan barang dan jasa. Nah, ya. Kemudian kebutuhan barang jasa ini siapa? Ini adalah manusia, yaitu populasi manusia ini kita arahkan kebutuhan dan jasa. Nah, karena ini bertambah maka kasih plus. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian populasi manusia juga tambah ke ilmu dan teknologi. Nah, kemudian hubungannya antara populasi manusia dan interaksi manusia, apa hubungannya? Yaitu kita produk barang, ada kebutuhan barang dan jasa, ada produk barang dan jasa. Kita bikin produk barang dan jasa di sini. Produk barang dan jasa. Nah, hubungannya dengan populasi manusia ini kita ini, kemudian kita arahkan ke sini produk dan jasa, kemudian kita tarik. Ini mungkin terlalu besar. Coba kita arahkan ke sini. Nah, kita tarik. Nah, karena ini bertambah maka kita kasih plus. Oke. Nah, cara ngasihnya katakan yang ini ya. Kemudian jaringan sosial, apa hubungannya jaringan sosial? Jaringan sosial ini pada penggunaan media sosial seperti ini. Kita kasih plus karena ini bertambah. Kemudian jaringan sosial.
ini sudah ya hubungannya tadi. Nah, untuk cara menghapusnya gimana? Tekan tong sampah ini, adanya tong sampah, tekan lalu. Nah, sudah hapus karena ini sudah hubungan sosial. Kemudian berbalik arah dari jaringan sosial juga mengakibatkan pengguna media sosial. Karena pertama kita kasih plus. Nah, kalau sudah jaringan sosial ini juga ada hubungannya dengan interaksi manusia. Karena pertama kita kasih plus. Nah, ilmu teknologi juga ada hubungannya dengan manusia. Karena bertambah maka kita kasih plus. Kemudian dari sini kebutuhan barang dan jasa. Kebutuhan barang jasa apa hubungannya dengan pasti ada hasilnya, hasil apa itu namanya bisnis atau perdagangan. Kita tulis ini bisnis atau perdagangan. Bisnis perdagangan. Nah, di sini ya, hubungannya dengan kebutuhan barang jasa pasti ada bisnis dan perdagangan. Karena ini pertama kita tarik karena kita klik kemudian kita kasih plus oke. Nah, dari sini kita sudah dari bisnis ini apa hubungannya dengan teknologi. Nah, kalau teknologi itu pasti akan mengakibatkan perdagangan. Nah, di sini kita tarik sini kemudian kita kasih plus oke. Enggak kelihatan. Nah, seperti ini sudah. Kemudian ilmu teknologi berhubungan dengan manusia sudah. Nah, dari penggunaan media sosial apa hubungannya ke bisnis? Jelas berhubungan karena untuk saat ini butuh banget ya seperti online untuk perdagangan, media sosial dan lain sebagainya. Maka ini bertambah karena kita kasih plus. Jadi penggunaan media sosial ini mengakibatkan banyak ada interaksi manusia, jaringan sosial, perdagangan bisnis, dari populasi manusia juga mengakibatkan produk dan barang dan jasa. Kemudian dari bisnis ini mengacu pada jaringan sosial, pastilah untuk jaringan sosial. Kita kasih plus karena ini tambah, ya tidak sama. Kemudian dari bisnis ke penggunaan media sosial ini sama-sama berbalik arah ini. Karena ini bertambah. Nah, kemudian jaringan sosial itu juga sebaliknya ke bisnis. Karena ini saling bertambah. Nah, produk barang dan jasa juga akan mengakibatkan kepada perdagangan bisnis atau perdagangan. Nah, bikin yang seperti tadi, ini contohnya yang ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita sudah bikin yang seperti ini. Nah, ini hasilnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.